is how wonderful. Shalom, PPGT Gideon Tanjung Redep. Bertemu lagi dalam renungan malam atau Rema PPGT Gideon Jemaat Tanjung Redep Brau, edisi hari Kamis 20 Mei 2020. Bertemu lagi dengan saya Kak Fitra, dan pada malam hari ini saya akan membagikan firman Tuhan kepada kita untuk kita renungkan bersama dan kita pelajari bersama pada malam hari ini. Baik, sebelum kita memulai membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih karena kasih-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh dipertemukan dari rumah ke rumah melalui media sosial. Kiranya pada saat ini kami boleh membuka hati kami untuk mendengarkan dan membaca firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena sesungguhnya Engkau sendiri yang akan berfirman melalui Alkitab kepada kami. Berikan kami hati seorang murid, telinga seorang murid, sehingga kami boleh mempelajari firman-Mu seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Teman-teman yang kekasih dalam Tuhan, adapun pembacaan kita pada malam hari ini yang dibagikan kepada kita seperti yang sudah dibagikan atau di-share di grup, terambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Nah, teman-teman bisa membaca di rumah ayat 12 sampai 19, bisa dibaca di rumah, dan saya akan membacakan ayatnya yang ke-13 saja. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ada sebuah tayangan TV dengan judul Ninja Warrior. Di dalamnya orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi pemenang karena hadiah yang dijanjikannya sangat besar. Kalau di Indonesia sendiri pernah saya nonton, itu janjinya 500 juta. Tetapi kalau yang di USA itu sekitar 7 miliar. Dan tentu saja pemenangnya dan tantangannya juga semakin dekat ke finish akan semakin berat. Tetapi pemenangnya akan merasakan sukacita yang besar oleh karena dia mendapatkan hadiah yang besar. Teman-teman, bersukacita dalam hidup itu akan sangat mudah kita dapatkan apabila semuanya baik-baik saja dan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kerjaan baru, hadiah, atau keluarga yang harmonis, atau mungkin ada yang mendapatkan pacar baru dan lain-lain sebagainya. Tetapi beda jika kita habis di PHK, kehilangan pekerjaan, ekonomi terpuruk, kemudian kita digosipkan, dibully, keluarga kita tidak harmonis, bahkan ada yang menghadapi kematian dari orang-orang yang dikasihinya. Sebenarnya sukacita sendiri itu semuanya datang dari hati kita, bukan pada apa yang kelihatan. Karena itu malam ini dalam pembacaan kita mengajarkan kita untuk bersukacita sebagai seorang Kristen. Tetapi Kristen yang di sini bukan Kristen KTP ya teman-teman, tetapi Kristen yang sesungguhnya Kristen, yaitu menjadi pengikut Kristus. Minggu lalu Kak Leo sudah menjelaskannya dalam One Way. Hanya ada satu jalan menuju keselamatan, yaitu dengan cara mengikuti Yesus. Mengikuti Dia, meneladani Dia dalam kasih-Nya, dalam pelayanannya, dalam pengorbanannya, dan dalam penderitaannya. Seperti yang kita ketahui bersama, Yesus telah terlebih dahulu merasakan penderitaan. Dia harus lahir di kandang domba. Dari kecil dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Dia dicemooh, dihina. Bahkan ada dari muridnya yang berkhianat. Bahkan Tuhan Yesus pun harus mengalami penderitaan di kayu salib sampai akhirnya mati untuk menebus dosaku dan juga dosamu. Karena itu kita harus bersyukur dan bersukacita bahwa penderitaan yang kita alami sekarang adalah penderitaan yang tidak melebihi kekuatan kita dan tidak sebanding dengan yang dialami Yesus. Penderitaan itu membawa kita ke tempat di mana Yesus berada, yaitu di dalam kekekalan atau di dalam surga. Uang tidak akan mampu membeli surga dan yang diberikan Tuhan gratis kepada kita. Kita harusnya bersukacita karena itu semua.
apapun penderitaan yang kita alami itu tidak sebanding dengan penderitaan yang sudah Kristus alami. Justru kita menderita jika kita mati sebagai seorang penjahat atau pembunuh. Tetapi kita harus bersukacita apabila kita mengalami hidup yang menderita oleh karena kita mempercayai Kristus dan mengikuti jalannya. Demikian perenungan kita malam hari ini. Semoga kita taat dalam penderitaan kita sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Anu lan kama susan atau kama parisan. Paranuki sabak puang umpas sakeki. Sia puang urandongki. Jangan bersedih teman-teman, bersabar dalam penderitaan serupa dengan Kristus dan tetaplah setia. Demikian firman Tuhan dan sampai jumpa pada renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu boleh berbuah di dalam hati dan pikiran kami, sehingga dalam hidup ini penderitaan apapun yang kami hadapi, kami lakukan sebagai penderitaan seorang Kristen, sehingga semua penderitaan yang kami alami boleh kami hadapi dengan sukacita sebagai bentuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan akan kami menghadapi kehidupan kami yang semakin hari semakin penuh dengan tantangan, termasuk dengan COVID-19. Kiranya di tengah COVID ini Tuhan, kami senantiasa bersukacita dan menyerahkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan, sebab Tuhan telah terlebih dahulu menebus kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa